sikap umatnya, sikap daripada umat Tuhan yang perlu dimiliki saat masa seperti sekarang ini. Ayat inti firman Tuhan ada tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan ada tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan sungguh indah, luar biasa. Tuhan kita memiliki rancangan kepada saudaraku dan saya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan akan hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berbahagia bahwa firman Tuhan ada tertulis, walaupun dalam suasana pandemik saat ini, yang kita alami dalam kehidupan dan tempat tinggal dimanapun kita berada, virus yang melanda dunia ini, bahkan di sekitar lingkungan kita, bahkan boleh jadi saudaraku ada yang sempat ataupun kena terpapar. Namun oleh karena kemurahan dan rancangan Tuhan, saudara dan saya, ada maksud rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Pasti Tuhan kasih sembuh dan kekuatan. Bahkan perlindungan juga bagi saudaraku yang masih dalam kondisi yang lebih baik. Firman Tuhan ada tertulis mengkisahkan tentang ibu kota dari kerajaan Israel, yaitu kota Samaria. Kondisi kota Samaria pernah di lockdown oleh tentara Aram di bawah pimpinan Raja Aram, yaitu Raja Ben-Hadad. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penerapan hidup bagi saudaraku dan saya hingga sekarang ini, tahun 2002, kita pun masih di lockdown oleh dosa. Bahkan juga masih di lockdown oleh apa yang dikenal dengan pandemik virus COVID-19 ataupun istilah coronavirus dan lain sebagainya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, 25 dan 26, saudara dalam Tuhan, saya ingin membaca ada tertulis dari firman Tuhan tentang kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel pada waktu itu, yang di lockdown, dikepung oleh tentara Aram yang dipimpin langsung oleh Raja Ben-Hadad. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, ia lalu maju mengepung Samaria. Ayat yang ke-25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Dan ayat 26, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datang seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti dan membaca Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing di tempat kita berada, dalam kebaktian ibadah sahabat online CMC ini, kita akan dapati bahwa ini sebuah peristiwa perikop yang mengisahkan tentang kondisi kota Samaria saat di lockdown oleh tentara Aram di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad. Pelajaran yang ingin kita lihat di sini ada oknum tokoh yang dapat kita lihat di ayat-ayat selanjutnya dari 2 Raja-Raja pasal 6 ini. Di ayat selanjutnya dari ayat yang ke-27, 28, 29, 30, seterusnya. Ya. Tentang 5 tokoh atau oknum yang akan kita ambil sebagai contoh penerapan kerohanian bagi saudaraku dan saya. Oknum tokoh yang pertama yang kita pelajari di sini dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan, saya baca di sini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan. Mengapa aku berharap pada Tuhan lagi?" Saudaraku, Raja Israel pada waktu itu adalah Raja Yoram. Raja Yoram, dia menyalahkan Tuhan ketika kesusahan tiba.
Sampai-sampai firman Tuhan ada tertulis, sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan. Ini kata siapa? Kata Raja Yoram. Mengapa aku berharap pada Tuhan lagi? Ya. Kata-kata menyalahkan Tuhan dari seorang Raja Israel pada waktu itu Raja Yoram. Yoram marah kepada situasi yang sulit terjadi. Bahkan menunjukkan hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Sampai dikatakan, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara yang terkasih, oknum tokoh yang pertama pada waktu kota Samaria di lockdown, dikepung oleh tentara Aram, di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad adalah Yoram, Raja Israel saat itu. Oknum yang kedua, dari perikop ini firman Tuhan ada tertulis, kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang ke-28, dan ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Kemudian bertanya raja kepadanya, ada apa? Ya, raja bertanya kepada wanita ataupun perempuan yang berkomunikasi kepada raja, ataupun mengadukan perihalnya kepada raja. Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Dan ayat yang ke-29, jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini saat kita mengikuti kebaktian ibadah sabat online CMC ini, ketika mendengarkan dan membacakan dari kisah, ada tertulis firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 28 sampai 29. Dampak yang terjadi pada waktu itu di kota Samaria, ibu kota Israel, saat di lockdown oleh tentara Aram, dikepung dari segala arah, tidak ada pasokan makanan yang dikirimkan ke dalam ibu kota, sehingga menyebabkan kondisi keadaan penduduk yang ada di kota Samaria ditunjukkan dalam peristiwa 2 wanita ini ketika berbicara kepada Raja Yoram. Mereka telah bersepakat karena kelaparannya begitu hebat. Seorang ibu rela untuk memasak anaknya. Dan ketika waktu berlalu, ketika saatnya dia telah konsumsi anaknya, dia telah berjanji kepada wanita atau ibu yang lain, untuk ibu yang lain atau wanita yang lain ini pun harus melakukan hal yang sama, memasak anaknya untuk mereka bisa makan. Saudaraku, oknum yang kedua adalah kondisi penduduk kota Samaria yang diwakili kisah ada tertulis dari 2 Raja 6 ayat 28-29 ini. 2 wanita atau 2 perempuan menjadi kanibal, terjadi kemerosotan rohani, kemerosotan moral. Masa kelaparan yang begitu hebat, kehilangan kasih. Saudaraku, ibu ataupun orang tua bisa makan anak, ya. Kanibal, saudara, makan daging anak sendiri. Inilah kemerosotan yang terjadi. Oknum tokoh yang kedua adalah penduduk kota Samaria yang diwakili kisah dari 2 wanita ini. Tokoh atau oknum yang ketiga yang kita lihat dari perikop tentang kota Samaria ini di lockdown, dikepung oleh tentara Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad, adalah tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya rindu untuk bacakan kepada saudaraku yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, artinya jawab Elisa lagi, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah yang menarik. Karena oknum tokoh yang ketiga inilah seorang perwira ajudan raja. Ya, ajudan dari Raja Yoram. Berarti dia adalah seorang jenderal ya pada waktu itu.
Sikap tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, oleh abdi Allah. Ya, Elisa katakan nanti esok akan berharga murah seperti sesukat tepung. Ya, berharga sangat murah yang dapat dijangkau kembali. Ya, tetapi perwira ini katakan mana mungkin, ya, begini mahal, ya, sampai-sampai tadi di ayat yang sebelumnya di pasal 6 ayat 24 dan 25 tadi, pada waktu terjadi lockdown pengepungan tentara Aram atau Raja Ben-Hadad mengepung kota Samaria, sampai-sampai di ayat 24 sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, ya, angka yang sangat mahal. Ya, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sikap tidak percaya adalah ditujukan oleh perwira ajudan Raja Yoram sendiri. Oknum yang ketiga atau tokoh yang ketiga. Bagaimana dengan pelajaran selanjutnya? Oknum atau tokoh yang keempat dari perikop pembahasan firman Tuhan ini. Dia pasal yang ke-6 tadi, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 32. Oknum yang keempat kita baca di sini, demikian dari Alkitab firman Tuhan. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 32, ya, bagian yang pertama. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Saudaraku, oknum yang keempat pada waktu kota Samaria di lockdown, dikepung oleh tentara Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad adalah tentu Nabi Elisa sendiri. Nabi Elisa bersama dengan tua-tua kota pada saat itu. Walaupun situasi sedang dikepung di lockdown, terjadi kelaparan yang hebat, kesulitan yang sangat sulit, ya, masa yang sangat sulit pada waktu itu, ya. Elisa dia duduk di rumahnya bersama tua-tua kota, tua-tua atau para orang tua yang terkasih, menunggu waktu pertolongan dari Tuhan. Tentu mereka menunggu waktu pertolongan dari Tuhan. Mereka duduk tidak hanya berdiam diri. Mereka duduk saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengkisahkan tentang penyertaan Tuhan. Cerita bagaimana Tuhan memimpin umatnya ketika Tuhan menuntun bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa, ya, keluar dari tanah perahbaan, tanah Mesir, menuju tanah Kanaan. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang setia dan bergantung pada Tuhan. Sebagaimana contoh ketika bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau dan penyertaan Tuhan lainnya ketika mereka berada di perjalanan di padang gurun hingga kepada tanah Kanaan. Saudaraku, Elisa duduk di rumahnya bersama dengan para tua-tua menunggu waktu pertolongan dari Tuhan. Inilah oknum tokoh yang keempat. Oknum yang kelima atau tokoh yang kelima, tokoh yang terakhir dari perikop pembahasan firman Tuhan ini tentang sikap umatnya adalah 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudaraku dalam Tuhan, saya ingin bacakan dari Alkitab, ada tertulis. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang keempat, jika kita berkata, baik kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara yang terkasih, oknum tokoh yang kelima adalah orang kusta yang diwakili cerita oleh 4 orang kusta. Mereka dalam keadaan normal, mereka tidak dianggap, ya, mereka dijauhi oleh orang karena sakit kusta adalah sakit menular. Pada waktu itu orang takut mendekati mereka, apalagi saat masa lockdown, masa pandemik yang terjadi pada waktu itu di kota Samaria. Kelaparan begitu hebat, 4 orang kusta ini berpikir mau masuk ke dalam kota, di dalam kota saja kelaparan, orang saling membunuh, terjadi kanibal dan lain sebagainya. Sedangkan mereka duduk saja berdiam, mereka pun mati kelaparan, karena biasanya saat-saat yang normal mereka pun diberikan apa? Makanan, pengasihan dari orang yang memberikan dari dalam kota. Sedangkan sekarang orang dari dalam kota Samaria dalam kesulitan yang sangat. Mereka berpikir 4 orang ini mau pergi ke perkemahan tentara Aram yang mengelilingi, mengepung
kota Samaria dari segala penjuru ini, mereka pun berpikir akan mati juga. Tapi saudaraku, di dalam firman Tuhan ini ada tertulis, saudaraku memiliki Alkitab. Ketika kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, dan seterusnya dari ayat 3-4 tadi kita sudah bacakan. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, bahkan sehingga ayat yang ke-9. Ya. Saudara akan dapat cerita demikian firman Tuhan. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan Aram. Ya. 2 Raja pasal 7 ayat 5, ini 4 orang kusta tadi. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampak tidak ada orang di sana, saudaraku. Ayat 6, sebab Tuhan telah apa, saudaraku? Membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehinggalah berkata seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, tinggalkan kuda, keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawa. Saudaraku yang terkasih, 4 orang kusta ini tepat seperti pertolongan Tuhan dinyatakan. Mereka datang ke lokasi perkemahan tentara Aram. Tentara Aram Tuhan buat mujizat yang sangat takjub, yang ajaib. Mereka seperti mendengar langkah 4 orang kusta ini seperti langkah tentara yang disewa oleh orang Israel, yaitu seperti tentara Misraim, tentara orang Het. Ya. Mereka menyangka, mereka berpikir bahwa ada pasukan yang lebih besar datang menyerang mereka. Ketakutan tentara Aram dan Raja Ben-Hadad sendiri. Mereka lari meninggalkan perkemahan mereka. Mereka lari meninggalkan perbekalan mereka dan juga ternak serta senjata dan lain sebagainya. Saudaraku, kisah di dalam kitab 2 Raja-Raja ini sungguh istimewa. 5 tokoh ini yang kita ikuti tadi tentang sikap daripada Raja Joram sendiri yang menyalahkan Tuhan ketika kesusahan tiba. Kemudian oknum tokoh yang kedua tadi adalah penduduk kota Samaria sendiri, diwakili oleh 2 orang wanita tadi yang saling makan anak mereka sendiri. Kanibal, ya, kehilangan kasih. Terjadi kemerosotan moral dan juga kemerosotan rohani. Dan oknum yang ketiga tadi adalah ajudan Raja Joram sendiri, itu seorang jenderal, seorang perwira yang tidak percaya apa yang dikatakan oleh abdi Allah. Ya. Dan oknum yang keempat tadi adalah tentu Nabi Elisha dan tua-tua kota. Mereka adalah orang-orang yang tetap menunggu waktu pertolongan Tuhan. Dan oknum yang kelima adalah orang kusta tadi. 4 orang kusta, mereka lakukan seperti tepat pertolongan yang Tuhan nyatakan melalui diri mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap saudaraku dan saya ketika saat ini mengalami masa pandemik? Ya, peristiwa ini sehingga tahun 2022, hingga sabat ini saudaraku, ya 2 tahun ya, kurang lebih peristiwa ini terjadi. Peristiwa yang ada di mana-mana di sekitar tempat tinggal kita. Pastikan sikap umatnya, pastikan sikap umat, yaitu termasuk saudaraku dan saya. Pastikan iman kita. Yang pertama, dalam nilai penerapan kehidupan rohani, ketika belajar dari 5 oknum tadi, 5 tokoh di dalam kisah ketika kota Samaria di lockdown tadi. Yang pertama, saudaraku, jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita bertobat dari dosa-dosa kita, mencari Tuhan senantiasa. Terima setiap keadaan dengan apa, saudaraku? Hati yang berserah dan syukur pada Tuhan. Hati yang bersyukur pada Tuhan. Orang yang mau bertobat. Seorang penulis rohani bernama Ellen G. White, dia tulis dalam bukunya Pelayan Injil halaman 40. Ya. Yang membuat hati Yesus Kristus senang adalah apabila anak panah kebenaran itu firman Tuhan menembus hati para pendengar Kristus, menghancurkan tembok rintangan mementingkan diri, menghasilkan kerendahan hati, penyesalan akan dosa. Akhirnya terjadi rasa syukur, nilai pertobatan dalam diri setiap orang, maka hati juru selamat menjadi senang. Jadi saudaraku terkasih, kalau mau membuat hati Yesus Kristus senang adalah apa, saudaraku? Bertobat. Saudaraku dan saya, ya, memiliki pertobatan yang tahu siapa saya adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Ya, bertobat, ya. Bertobat dari dosa-dosa kesayangan kita. Ya. Buat hati Yesus senang, yaitu kita ada bertobat yang sungguh. Yang kedua, saudara yang terkasih,
Yang pertama tadi adalah jangan menyalahkan Tuhan, tetapi apa? Bertobat. Yang kedua adalah jangan tinggalkan kasih. Ingat saudaraku, dua wanita tadi saling makan anak mereka, masak. Terjadi kemerosotan rohani, kemerosotan moral, kanibal di kota Samaria. Penerapan rohani bagi saudaraku dan saya, jangan tinggalkan kasih. Poin yang kedua, dalam situasi sulit sekalipun, utamakan apa? Kasih. Kasih itu bisa nyatakan mulai dalam lingkaran yang lebih kecil, itu sesama, dimulai dari keluarga. Suami dan istri, kakak dan adik, orang tua dan anak, mantu dan mertua, ipar dan ipar, dan saudaraku yang lain. Jagalah emosi kita tetap stabil, saudaraku. Jaga emosi. Jangan lampiaskan kemarahan kepada orang-orang di sekitar. Ya, jangan tinggalkan kasih. Ya. Poin yang ketiga selanjutnya, saudaraku, adalah tetap percaya pada firman Tuhan. Ya, saya ulangi, saudaraku terkasih. Poin pertama tadi adalah jangan menyalahkan Tuhan, tapi bertobat. Yang kedua, jangan tinggalkan kasih. Poin yang ketiga, tetap percaya pada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ingat tadi, perwira tadi, jenderal tadi, dari ajudan daripada Raja Yoram, dia tertawa ketika Nabi Elisa katakan besok, ya, akan berharga murah tepung itu. Artinya ada kelepasan yang Tuhan berikan, ya. Dan memang betul kisah di dalam peristiwa tadi. 4 orang kusta itu ketika mereka mendapatkan perkemahan orang Aram telah ditinggalkan, mereka kasih tahu informasi ke dalam kota. Dan penduduk, ya, kota Samaria keluar berbondong-bondong untuk pergi ke perkemahan karena informasi dari 4 orang kusta tadi. Kalau saudara baca di dalam kisah tadi dari 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Dan terbukti mereka diberikan kelepasan. Tuhan kasih perkara yang ajaib. Mereka bisa makan, dapatkan makan dan seterusnya. Tetapi perwira yang tertawa kata-kata Nabi Elisa, ya, dia berdiri di depan pintu gerbang, dia mengatur, mengkoordinir, kalau keluar, ya, dengan antri dan seterusnya. Tetapi karena rakyat ataupun penduduk kota Samaria begitu lapar yang sangat, mereka tidak dengarkan lagi. Mereka akan lari, ya, keluar dari dalam kota, dan membuat perwira ataupun jenderal ajudan Raja Yoram tadi, ya, orang lari begitu banyak, maka tentunya apa yang terjadi, saudaraku? Ya, ada yang menabrak dengan lengannya atau tubuhnya, sehingga jenderal ini dia jatuh, dia mati, ya. Dia terinjak dari orang banyak, ya, penduduk kota Samaria yang ingin mencari makanan di perkemahan daripada tentara Aram yang ditinggalkan oleh tentara Aram tersebut. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap percaya pada firman Tuhan. Poin yang ketiga, jangan menolak dan jangan tertawakan firman Tuhan. Ya, tadi ajudan Raja Yoram tadi tertawa. Kata-kata Nabi Elisa seperti tidak percaya. Tetapi kita diminta untuk percaya, terima akan firman Tuhan dengan iman yang teguh. Ya, sikap umat Tuhan adalah percaya pada firman Tuhan dan tetap percaya dengan iman yang teguh. Poin yang keempat dalam penerapan rohani bagi saudaraku dan saya adalah nantikan Tuhan dengan sabar, saudaraku. Ingat tadi Nabi Elisa dan tua-tua kota. Walaupun kota Samaria di lockdown, walaupun di sekitar terjadi kelaparan yang hebat, saudaraku, ya, sampai-sampai terjadi kanibal tadi, kemerosotan moral, kemerosotan rohani, kehilangan kasih tadi, saudaraku. Tapi Elisa dan tua-tua kota duduk di rumah mereka sambil berbicara, sambil saling mendoakan satu dengan lain, menguatkan satu dengan lain, mengkisahkan tentang penyertaan Tuhan yang pernah terjadi, ya, kepada nenek moyang mereka, ataupun pertolongan Tuhan pada umat-umat Tuhan yang lalu. Berdoa, puji Tuhan senantiasa. Itu poin yang keempat. Nantikan Tuhan dengan sabar, dengan cara berdoa. Ya, puji Tuhan senantiasa. Saudaraku pasti memiliki problema, masalah-masalah tersendiri yang tidak semua orang tahu. Poin yang keempat, nantikan Tuhan dengan sabar, berdoa, puji Tuhan senantiasa. Berkumpul dalam membangun iman. Saudaraku, seperti sekarang saudaraku mengikuti kebaktian sahabat online CMC. Saudaraku dan saya, kita sedang saat ini membangun iman satu dengan lain dengan metode aplikasi online ini, merenungkan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Ya, pandemik boleh saja terjadi. Ya, virus ini
sedang melanda kehidupan di sekitar kita, di antara kita. Tapi melalui kebaktian ini kita bisa menjangkau. Kebaktian ini kita bisa saling melihat, menyapa satu dengan yang lain. Saling merenungkan akan kuasa Tuhan. Poin yang kelima, poin yang terakhir daripada pekabaran firman ini adalah bertindaklah tepat pada saat yang tepat. Ingat 4 orang kusta tadi, saudaraku? Mereka bertindak tepat saat yang tepat. Mereka mau masuk ke kota Samaria, terjadi kelaparan, mereka akan mati. Duduk saja berdiam pun mati kelaparan. Lebih baik, mari kita lakukan kaki menuju ke tentara Aram. Ternyata Tuhan buat perkara ajaib mujizat. Kehadiran mereka dibuat pendengaran tentara Aram seperti mendengar pasukan besar yang datang. Padahal hanya 4 orang kusta yang kelaparan, yang penyakitan datang. Tapi mereka menjadi berkat bagi orang yang ada di dalam kota Samaria. Mereka datang, Raja Aram bersama dengan Raja Ben-Hadad dan pasukan-pasukan elitnya kabur, meninggalkan tenda mereka, meninggalkan perbekalan mereka, dan lain sebagainya. Dan 4 orang kusta pergi, mereka menikmati makanan karena kelaparan, dan mereka informasikan berita itu dan menjadi kelepasan untuk orang-orang yang ada di kota Samaria. Saudaraku, dalam keadaan sulit, krisis atau penderitaan, mari kita semakin dekat pada Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan sesama. Tetap percaya pada firman Tuhan, sabar menantikan Tuhan, melakukan bagian kita saat yang tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini demikian firman Tuhan tadi katakan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Ya, amin, saudara. Mari kita imani firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan baik untuk kita. Situasi boleh jadi tidak baik, tetapi yang pasti Tuhan tetap baik untuk saudaraku dan saya. Karena kita harus memiliki iman, kehidupan dalam sikap umatnya, umat Tuhan. Kita hidup yang memiliki pertobatan yang sungguh, hidup tetap setia pada Tuhan, karena pasti ada kelepasan yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudaraku dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.